Pesisir utara Jawa Timur, tepatnya di daerah Lamongan, menyimpan potensi bahari yang melimpah. Berada di Kecamatan Paciran, dikenal sebagai daerah penghasil udang faname. Hari ini saya bersama bapak-bapak semuanya panen udang faname. Nah, hari ini panennya parsial ya Mas ya. Nah, lokasinya ini letaknya di pesisir utara Jawa Timur, Kecamatan Paciran, Lamongan. Udang faname dipanen dengan dua metode, yaitu panen raya dan panen parsial. Panen parsial atau sebagian dilakukan dengan menguras sedikit air, menggunakan jala lemar sebagai alat tangkap. Jumlah udang yang dipanen biasanya menyesuaikan kebutuhan. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Susah ternyata ngelempar jalanya. Ya semoga dapat lah Pak. Iya dapat satu-satu dapat. Iya dapat 1-2 lumayan. Jala harus ditarik perlahan, menjaga udang tidak terlepas. Cara ini juga bertujuan mencegah udang stres. Lumayan dapat beberapa. Emang beda yang pro sama yang newbie nih. Wah, lumayan. Percobaan pertama saya lumayan dapat segini. Jadi teknik panen parsial itu tarik jalannya dari atas sini karena memang kolamnya ini lumayan dalam, 1,5 meter. Harus pelan lagi, lebih pelan lagi. Nah yang kali ini lebih berat lagi nih. Langsung ya. 80 mah ini. Ini lebih berat, sekitar 80 kilo. Meskipun tidak dipanen seluruhnya, dari satu tambak dapat menghasilkan bertonton udang. Usia udang faname yang kami panen hari ini adalah 85 hari. Jadi kalau panen parsial itu bisa dimulai di usia 70 hari. Dan setiap 10 hari sekali mereka panen udang. Nah, seperti ini nih. Ukurannya. Ini kalau sekilo itu isi berapa, Mas? Ini isi 50. Isi 50. Wah, lumayan sekali. Udang yang sudah dipanen kemudian disortir, dipisahkan berdasarkan bobot dan ukurannya. Jadi sortirnya ini memisahkan yang ukurannya besar sama yang ukurannya kecil seperti ini. Ini disebutnya undersize. Jadi dipisahkan. Kalau jumlahnya banyak itu bisa dijual juga, tapi kalau jumlahnya sedikit untuk konsumsi pribadi aja ya Mas ya. Ini dia. Hasil sortirannya. Kecil-kecil udangnya. Semakin besar ukuran udang akan semakin mahal pula harga jual per kilonya. Setelah ditimbang, jumlah udang dihitung setiap kilonya. Proses inilah yang dinamakan sampling. Proses sortir dan timbang pun harus dilakukan sesegera mungkin, karena udang hasil panen akan langsung dipasarkan dalam keadaan segar. Jadi kalau panen parsial itu sekali panen bisa mencapai 2 ton. Banyak sekali. Nah ini dia nih udang-udangnya. Langsung dimasukin ke es itu ya Mas ya? Iya. Dalam pelaksanaannya, metode panen parsial dan panen raya dapat dilakukan dalam waktu bersamaan.
Panen raya dilakukan dengan lebih dulu menguras tambak. Setelah cukup dangkal, barulah panen dilakukan dengan memanen udang secara keseluruhan. Ukuran udangnya pun lebih kecil dari yang tadi karena di usia 50 hari sudah dipanen. Idealnya udang faname dipanen setelah berumur antara 60 sampai 70 hari. Namun dalam kondisi tertentu, panen dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Nah, kalau untuk yang di pinggiran seperti ini kan agak sulit pakai jala. Jadi pakai alat ini yang namanya cundi atau serokan. Jadi disorek-sorek seperti ini nih. Metode panen manual dilakukan menggunakan serokan. Meskipun memakan waktu dan tenaga, cara ini efektif menjaga kualitas udang. Nah, saya baru aja nemu udang yang molting. Jadi dia baru aja ganti kulit, teksturnya ini lembek seperti ini. Beda kan? Nah. Molting terjadi sekitar 3-8 minggu sekali. Saat berganti kulit, udang tidak lagi memiliki cangkang pelindung, sehingga berpotensi cedera. Nah, kenapa udang yang molting ini nggak ada kakinya? Karena bedanya dengan panen parsial, kalau panen total itu sebelum dipanen nggak dikasih makan dulu. Jadi udang-udangnya itu kelaparan. Nah, makanya bisa makan sesamanya. Ya, seperti ini. Dalam pertumbuhannya, udang harus melepaskan cangkang ketika bertambah besar. Sehingga, dalam jangka waktu tertentu, udang harus menunggu kulitnya kembali mengeras. Nah, sekarang saya mau cobain udangnya langsung fresh nih. Yuk Mas, cobain Mas. Unik sih rasanya, masih asing bagi saya. Iya, tapi bener, ada rasa manis-manisnya gitu. Karena memang masih fresh banget ya, masih seger banget. Bener, manisnya di akhirnya. Kalau dibakar lebih enak. Dibakar lebih enak. Nah, udang mentah kayak gini aja udah manis, seger banget, enak rasanya. Gimana kalau saya olah di Camper Van? Ikuti jejak saya, jejak petualang! Pantai menjadi tempat yang tepat untuk menikmati seafood. Kami pun memutuskan untuk memacu Camper Van menuju pesisir selatan, tepatnya di Kabupaten Blitar. Akhirnya kami sampai juga di Pantai Jebring. Udah disambut dengan pepohonan cemara dan juga deburan ombak. Nah, hari ini kami mau cari spot camping di dekat sini nih. Kira-kira mana ya yang cantik buat kita masak udang faname hasil panen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Melihat pemandangan laut lepas dengan pepohonan cemara dan tebing tinggi menarik perhatian kami untuk menepi. Awningnya sudah terpasang dan sekarang kami mau langsung aja masak udang fanamenya. Jadi udang faname sambal goreng ya Mas ya? Iya, sambal goreng. Nah, saya mau siapin bumbu-bumbunya sementara Mas Hilmi mempersiapkan udangnya nih. Langsung aja dibersihkan ya Mas ya? Iya, dibersihkan. Untuk menjaga tekstur, cangkang udang sengaja tidak dikupas. Meskipun dibuat tanpa tambahan bumbu terasi, aroma sambal goreng ini sangat menggoda. Begitu matang, kami sudah tak sabar untuk segera menikmatinya. Ternyata pedes banget Mas. Tadi saya pikir nggak terlalu pedes loh. Tapi memang udang faname itu kalau dimasak pedes kayak gini makin enak ya. Walaupun tadi saya udah coba udang goreng setengah matangnya aja tuh udah enak banget. Karena memang udang faname itu aslinya pun udah ada gurih-gurihnya. Ada rasa-rasa gurihnya. Makanya ditambah dengan bumbu khas Jawa Timur ini makin nikmat, makin lengkap. Dimakan pakai nasi anget aja udah makanan mewah banget ini Mas. Iya. Pada umumnya, sambal goreng dinikmati bersama ati ampela dan kentang. Namun kali ini, kami memadukannya dengan udang. Pesisir
di Jawa Timur nggak kalah juaranya, mulai dari hasil baharinya ditambah dengan pemandangan alam yang luar biasa. Hari ini camping kita terasa lengkap banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Majapahit, sebutan yang disematkan pada Kabupaten Mojokerto. Kota dengan kekayaan situs bersejarah ini menyimpan kebudayaan yang masih terus lestari. Bertepatan dengan hari jadinya Pasar Keramat, saya sudah bersama 50 tim Bantengan mau ikut arak-arakan berkeliling di Desa Warugunung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bantengan, seni tradisional khas dari daerah Jawa Timur. Populer di beberapa daerah seperti Malang, Batu, dan Mojokerto. Meriah sekali, meskipun jaraknya hanya 500 meter, tapi luar biasa kemeriahannya itu sangat terasa. Bisa dilihat untuk rombongan musiknya aja itu perlu didorong banyak orang karena memang alatnya banyak dan hanya dinaikin satu gerobak. Dan di depan sana juga ada gunungan tumpengan nasi keramat tuh. Menarik sekali, Bu. Saya jadi bisa ikut joget-joget gini nih, bareng bantengnya. Bantengan tidak terlepas dari ciri khasnya, yaitu topeng kepala banteng dan kain penutup. Kostum serba hitam ini melambangkan kebesaran para pendekar. Wah, rame. Walaupun cuacanya juga terik banget, tapi semangat nih para tim-tim bantengannya luar biasa karena saya tahu nih rasa di dalam itu panas banget. Seekor bantengan dimainkan oleh dua orang. Orang pertama memegang kepala dan menjadi kaki depan, sementara orang kedua menjadi kaki bagian belakang. Bantengan ini merupakan bentuk perayaan sukacita dan biasa dilakukan di hari-hari besar. Contohnya hari ini adalah hari jadinya Pasar Keramat. Bantengan ini juga menceritakan 2 ekor banteng jantan yang saling beradu. Pertunjukan seni budaya memang selalu membuat saya terpukau. Nah, sekarang waktunya saya berkeliling di Pasar Keramat. Kira-kira ada hal seru apa aja di sini? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pasar Keramat berlokasi di Desa Warugunung, Pacet. Pasar yang hanya buka 2 kali sebulan ini selalu dinantikan masyarakat setempat. Uniknya di sini, transaksinya itu nggak pakai uang tunai, tapi kita harus tukar dulu pakai koin di sini. Nah, unik sekali. Koinnya pun juga terbuat dari kayu, bener-bener tradisional dan alami. Selain seni budaya, beberapa kerajinan khas dapat ditemui di sini, mulai dari pernak-pernik hingga mainan tradisional. Pada sudut lain, nampak para pedagang menyajikan beragam pangan tradisional, komplit dari makanan berat hingga jajanan tempo dulu. Ini saya mau nyobain, namanya apa Bu ini? Ongol-ongol. Ongol-ongol bisa dikatakan ireng-ireng, Ireng-ireng. bisa dikatakan juga sampok. Samplo. Oh, jadi namanya ini macam-macam. Ada ongol-ongol, ireng-ireng sama samplo. Ya. Saya mau cobain dulu. Ah, ini satu. Ih, kenyal ya Bu ya? Iya, kenyal. Kue kukus ini disebut samplok atau ireng-ireng, yang dalam bahasa Jawa berarti hitam-hitam. Jajanan tradisional yang semakin langka ini memang memiliki ciri khas. Enak banget, rasanya tuh manis, lembut, kenyal. Dan uniknya ini warnanya hitam tuh dari apa Bu?
Ini bisa dari padi yang baru dipanen itu, terus bisa dari daun pisang yang kering. Yang kering terus dibakar gitu, Bu. Oh, jadi ternyata warna hitamnya pun alami. Wah, saya jadi penasaran gimana sih proses pembuatannya. Saya boleh ikut coba bikin nggak, Bu, sama Ibu? Boleh. Boleh, Bu? Iya, boleh. Nah, setelah ini saya mau coba bikin ongol-ongol atau ireng-ireng atau samplok ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia ikan hasil tangkapan kami, masih hidup, masih fresh sekali. Ikan layang atau ikan teropong. Kabupaten Mojokerto terdiri lebih dari 300.000 hektar lahan pertanian. Tanaman padi menjadi hasil utama pertanian daerah ini. Masyarakat setempat mengambil manfaatnya tidak hanya dari bulir padi, tapi juga merang. Di Desa Warugunung ini masih didominasi lahan pertanian. Bisa dilihat kan sekeliling saya, masih full terasering. Dan sekarang saya sama Ibu mau cari damen dan merang untuk jadi bahan pewarna alami warna hitam untuk pembuatan kue. Damen adalah istilah masyarakat Jawa Timur untuk menyebut jerami. Sementara merang adalah bagian batang padi kering yang telah terpisah dari daun dan sekam. Seperti inilah bentuk merangnya. Jadi bekas padi dan batangnya ini disebut damen. Nah, ini damen sama merangnya kita kupas, lepasin dari kulit yang di luarnya ini. Karena kulit yang di luar ini gatel nanti ya, Bu ya? Iya. Dengan teliti, kami memilah bagian dalam batang padi. Dari satu keranjang penuh damen, hanya sedikit saja yang dapat dimanfaatkan. Nah, ternyata benar tadi kita harus pilih yang kering. Karena kalau yang ada hijaunya sedikit tuh susah kebakarnya. Sejak dulu, masyarakat Jawa memanfaatkan abu merang sebagai bahan pewarna hitam. Selain terbukti aman untuk dikonsumsi, warna yang dihasilkan pun jauh lebih pekat. Air rendaman abu merang dicampur dengan adonan tepung tapioka untuk menghasilkan tekstur yang kenyal. Kue ini memiliki ciri khas rasa legit dengan tambahan gula pasir. Tak lupa, kami juga menyiapkan parutan kelapa sebagai pelengkap samplok. Udah jadi nih, Bu. Ambil. Ini nih yang bikin makin sedap. Jangan lupa daun pandan kita taruh di sini. Ya, terus digulung ya, Bu? Iya. Bungkusan samplok ini kemudian dikukus selama 20 menit. Kue tradisional berbahan alami seperti ini menghadirkan cita rasa yang lebih khas. Namun, prosesnya yang rumit membuat jajanan ini semakin sulit ditemui. Happy banget saya bisa ikut rangkaian acara Pasar Keramat dari awal dan diakhiri bikin kue yang berbahan dasar merang ini ya, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpetualang di pesisir selatan tidaklah lengkap tanpa mengarungi ganasnya ombak lautan. Teluk Perigi, Kabupaten Trenggalek menjadi titik keberangkatan kami. Sebagai perkampungan nelayan, warga setempat memutar roda perekonomian dengan menangkap ikan. Hari sudah semakin larut dan di jam segini adalah jamnya nelayan karya baru untuk mencari ikan di tengah laut. Nah, saat ini posisi saya di Teluk Perigi dan titik kita nanti adalah daerah Panggul namanya. Dan memakan waktu 2 jam. Semoga kami sampai dengan selamat. Dan ini angin sudah semakin kencang, ombak pun mulai tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap daerah memiliki caranya masing-masing untuk menangkap ikan. Tak terkecuali nelayan di Jawa Timur yang menggunakan selerek. Cara nelayan di sini mencari ikan itu namanya selerek, yaitu menggunakan 2 kapal yang besar yang sedang saya tumpangi dan 1 kapal yang berukurannya jauh lebih kecil ada di belakang kami, yaitu membentangkan jaring dan ditarik. Itu namanya selerekan. Nah. Gelombangnya tinggi betul. Setelah mengarungi lautan selama 2 jam, kapal pertama menentukan titik pelepasan jaring.
lagi menyiapkan pela. Jadi tujuannya itu pelanya ditaruh ke laut supaya memancing ikannya ngumpul di bawah sana. Jadi nanti kapalnya itu gelap, hanya pela ini yang menyala. Lampu yang terang akan mengundang banyak hewan kecil, sementara ikan berukuran besar akan datang dan memakannya. Suhunya pun semakin dingin. Nah, setelah menunggu 3 jam, sekarang waktunya kita menebar jaring. Karena sepertinya di bawah pelanya itu udah mengumpul banyak sekali ikan. Nggak sabar, pengen ikutan menarik jaringnya dan dapat berapa ton kita malam ini. Jaring dipasang melingkari pela, dan kemudian belasan awak kapal langsung menarik jaring. Proses menarik jaring inilah yang disebut selerek. Wah, ini dia serunya nih. Jadi dimulai di selereknya ini seperti ini. Tali dari satunya ditarik lewat ini. Wah, luar biasa ini para nelayan. Jaring harus ditarik dengan cepat agar ikan tidak dapat berenang kabur. Tentu bukan hal mudah, karena aksi ini dilakukan di atas kapal yang terus dihantam ombak besar. Tapi malah hampir ketarik ke sana. Itu tadi karena ini licin sekali dan juga berat banget jaringnya. Semua jerih payah ini terbayar melihat ikan hasil tangkapan. Biasanya, hasil tangkapan dari selerek berupa ikan kecil termasuk ikan layang. Ikan ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Memang kerjasama dan kekompakan sangat dibutuhkan untuk mencari ikan di perairan Munjungan Trenggalek ini. Karena memang baharinya itu melimpah. Musim ikan layang berlangsung sepanjang tahun, dengan puncak musim terbanyak pada bulan November. Ini dia ikan hasil tangkapan kami, masih hidup, masih fresh sekali, ikan layang atau ikan teropong. Dan memang ukuran yang ditangkap sebesar ini. Jenis ikan permukaan atau pelagis ini memiliki ukuran yang cukup kecil, berkerabat dengan ikan tongkol dan tenggiri dengan ukuran yang lebih pipih. Jadi kapal yang satunya itu yang ukurannya lebih kecil untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapan, sementara yang di sini yang sedang saya berdiri itu untuk menampung jaring tadi nih. Wah. Kegiatan nelayan karya baru mencari ikan semalaman dan merasakan euforia mendapatkan ikan yang melimpah. Nah, setelah ini kami mau ke darat untuk ke pelelangan ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sejak matahari terbit, aktivitas di TPI sekaligus pelabuhan ini sangat sibuk. Mulai dari berlabuhnya kapal, bongkar muat ikan hasil tangkapan, hingga kegiatan jual beli. Kapal-kapal yang semalam melaut langsung bersandar di pelabuhan tempat pelelangan ikan. Nah, sesampainya kapal di sini langsung dikerubungi sama ibu-ibu nih. Jadi kapal sampai langsung pembeli pun ada. Nah, beruntung saya udah ada stok untuk bekal saya di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Camper van kami pacu sepanjang jalur lintas selatan. Bentang alam yang beragam membuat kami cukup mudah untuk menemukan spot cantik di daerah Trenggalek. Masih di Trenggalek setelah semalaman saya ikut nelayan ke laut mencari ikan. Sekarang waktunya saya mencari spot camping nih yang seru, yang sepi pastinya tapi masih alami sekali untuk memasak ikan hasil tangkapan saya semalam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Mutiara menjadi destinasi utama kami untuk beristirahat. Pantai dengan hamparan pasir putih dan pepohonan rindang. Nah, masak kali ini simple banget, nggak perlu panci atau kompor. Ikannya cukup kita bakar aja pakai kayu bakar. Nah, bumbu-bumbunya ini akan mentah semuanya. Namanya pecel santan ikan layang. Lazimnya, pecel identik dengan bumbu kacang. Namun menu pecel kali ini sama sekali tidak menggunakan kacang, melainkan campuran sambal dengan kuah santan kental. Udah mateng ya, ini ikan bakar layangnya ini udah aromanya khas banget, wangi. Sekarang langsung kita campur aja ke ini mas, pecel santannya. Sekilas, tampilan pecel santan ini menyerupai sayur lodeh. Namun kuah santan ini sama sekali tidak dimasak, sehingga rasa yang dihasilkan jauh lebih segar. Jadi ikan layang ini juga biasa dipakai buat sarden. Nah, cocok banget ditambah dengan racikan bumbu pecel santannya ini ya mas ya. Jadi kekentalan dari santannya ditambah pedes dan aroma kemanginya itu nambah kesegaran ya mas ya. Apalagi kalau udah dibakar. Aroma bakarannya itu tersendiri punya ciri khas. Jadi makin komplit ini sajiannya. Mantap. Pecel santan merupakan kuliner khas daerah Tulung Agung. Menikmati sajian ini, perjuangannya nggak main-main. Mulai dari bertarung dengan ombak, ditambah dengan tantangan cuaca yang nggak menentu. Tapi setelah disajikan seperti ini ya mas ya, membuat ikan layang ini merasa semakin spesial, semakin berkesan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.